Soti Hotu, Namo Buddhaya, bersama saya, Bapak Iman. Di sini kita akan membahas materi tentang klasifikasi sila. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Ada fakta yang berlaku di masyarakat, bahwa masyarakat Buddhis terdiri atas beberapa kelompok atau golongan, dan ada perbedaan winaya juga di antara Bhikkhu Theravada dan Mahayana. Namun tujuan yang dicapai umat Buddha sama, yaitu Nibbana atau Nirwana. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas klasifikasi sila berdasarkan jenisnya. Ada dua kelompok, yaitu Pakati Sila dan Panati Sila. Pakati Sila merupakan aturan atau disiplin moral yang alamiah dan berlaku secara universal. Pancasila Buddhis termasuk dalam Pakati Sila, karena aturan atau disiplin dalam Pancasila merupakan pandangan atau standar dasar dari norma-norma perilaku baik dalam kehidupan yang berlaku universal. Kehidupan agama Buddha memiliki sistem keteraturan yang tercipta secara alamiah dan tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama maupun hal lainnya. Agama Buddha menyebutnya niyama. Agar hidup selaras dengan niyama manusia perlu sejumlah aturan. Buddha mengajarkan tentang 5 disiplin moral, yaitu Pancasila Buddhis. Pancasila adalah ajaran dasar moral agama Buddha, yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila dan bahasa Pali Pancasila yang berarti 5 kemoralan, atau 5 nilai moral. Pancasila Buddhis digunakan sebagai pedoman hidup untuk seseorang yang akan memasuki kehidupan beragama Buddha. Sebagai umat Buddha, Pancasila Buddhis sebaiknya dilaksanakan dengan tekun dan ketat, sesuai ajaran Sang Buddha. 5 sila ini apabila dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membawa manfaat yang sangat banyak. Salah satunya mendapatkan perlindungan dari Sang Buddha. Pancasila dalam agama Buddha terdiri dari 5 latihan moral, yaitu: yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikkhapadam Samadhiyami, artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sebagai umat Buddha, kita seharusnya menghindari perilaku membunuh makhluk hidup. Ada 5 faktor untuk dapat disebut membunuh, yaitu: ada makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, berpikir untuk membunuhnya, berusaha untuk membunuhnya, makhluk itu mati sebagai akibat dari usaha tersebut. Penerapan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan tidak membunuh makhluk hidup baik manusia maupun hewan besar dan kecil, seperti nyamuk, semut atau hewan lainnya. Tanamkanlah cinta kasih dan rasa sayang kepada sesama makhluk hidup. Karena sila-sila erat kaitannya dengan karma, dipastikan kita akan memperoleh karma buruk jika melanggar sila pertama ini. Adapun akibat-akibat dari melanggar sila pertama, yaitu: lahir kembali dalam keadaan cacat, mempunyai wajah yang buruk, mempunyai perawakan yang jelek, berbadan lemah dan berpenyakitan. Kedua, Adinadana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian. Semua agama juga mengajarkan untuk tidak mencuri. Sang Buddha pernah berkata kepada para bhikkhu bahwa mencuri akan mengakibatkan penderitaan bagi si pencuri, seperti yang dituliskan dalam Samyutta Nikaya 3, ia akan terus merampok mencuri, hingga saat tindakan tersebut menjadi penyebab kematiannya. Ada 5 faktor untuk dapat disebut mencuri, yaitu sebagai berikut. Ada sesuatu barang, benda milik pihak lain. Mengetahui barang itu ada pemiliknya. Berpikir untuk mencurinya, berusaha untuk mencurinya, berhasil mengambil barang itu melalui usaha tersebut. Penerapannya sila ini dalam kehidupan sehari-hari ialah tidak mencuri barang yang bukan milik kita sendiri. Seseorang hendaknya memiliki rasa saling menghargai terhadap kepemilikan orang lain. Jadi, dengan menghargai kepemilikan orang lain, kita juga menghargai benda yang kita miliki. Karena sila erat kaitannya dengan karma, dipastikan kita akan memperoleh karma buruk jika melanggar sila kedua ini. Akibat yang ditanggung saat melanggar sila kedua, yaitu: tidak begitu mempunyai harta benda dan kekayaan, terlahirkan dalam keadaan melarat atau miskin, menderita kelaparan, tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan dan didambakan, menderita kebangkrutan atau kerugian dalam usaha atau pekerjaan, sering ditipu atau diperdaya, mengalami kehancuran karena bencana atau malapetaka. Ketiga, Kamesu Micacara Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad untuk menghindarkan diri dari perbuatan asusila. Menahan diri merupakan hal yang terpenting dalam ajaran Buddha. Oleh karena itu, kita harus baik-baik menjaga perilaku agar tidak melanggar sila ketiga ini. Ada 4 faktor untuk dapat disebut berzina, yaitu: ada objek yang tidak patut digauli, mempunyai pikiran untuk menyetubuhi objek tersebut,
Berusaha menyetubuhi. Berhasil menyetubuhi, dalam artian berhasil memasukkan alat kemaluannya ke dalam salah satu dari 3 lubang. Seperti mulut, anus, atau liang peranakan, walaupun hanya sedalam biji wijen. Penerapan sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari ialah untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan zina, perkosaan, dan perselingkuhan. Untuk itu, kita harus menjaga perilaku sebaik mungkin agar pelanggaran sila ketiga ini tidak muncul. Akibat dari melanggar sila ketiga, yaitu mempunyai banyak musuh, dibenci banyak orang, sering diancam dan dicelakai, terlahirkan sebagai orang yang mempunyai orientasi seks yang salah, seperti homo atau lesbian, mempunyai kelainan jiwa, diperkosa orang lain, sering mendapat aib atau malu, tidur maupun bangun dalam keadaan gelisah, tidak begitu disenangi oleh laki-laki maupun perempuan, gagal dalam menjalin hubungan, sukar mendapat jodoh, tidak memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga, terpisahkan dari orang yang dicintai. Keempat, Musawada Weramani Sikha Padang Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari kebohongan. Kita sebagai umat Buddha harus menghindari berkata yang tidak benar atau berbohong dan selalu berkata sopan agar tercipta suasana yang tenang, damai, dan harmonis. Sesuai sabda Sang Buddha, seseorang seharusnya mengucapkan hanya ucapan yang menyenangkan, ucapan yang disambut dengan gembira. Ketika diucapkan tidak membawa keburukan, apa yang diucapkan adalah menyenangkan bagi orang lain. Samyutta Nikaya, 2010/287. Ada 4 faktor untuk dapat disebut berdusta, yaitu 1. Ada sesuatu yang tidak benar. 2. Mempunyai pikiran untuk berdusta. 3. Berusaha berdusta. 4. Pihak lain mempercayainya. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan menghindari perkataan dusta dan berusaha untuk berbicara dengan benar dan gembira. Suatu perkataan sebaiknya mengandung makna dan bermanfaat, sehingga orang yang mendengar merasa senang dengan ucapan kita. Berbicara benar dalam hidup bermasyarakat akan menciptakan suasana yang tenang, karena tidak ada kebohongan di antara semuanya. Akibat dari melanggar sila keempat adalah sebagai berikut. Bicaranya tidak jelas, giginya jelek dan tidak rata atau rapi, mulutnya berbau busuk, perawakannya tidak normal, terlalu gemuk atau kurus, terlalu tinggi atau pendek, sorot matanya tidak wajar, perkataannya tidak dipercaya oleh orang-orang terdekat atau bawahannya. Dan yang kelima adalah, Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikha Padang Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Seseorang yang melanggar sila kelima ini dan akhirnya kehilangan kesadaran bisa mengakibatkan hilangnya kendali atas pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga tanpa sadar melakukan hal yang dapat mendatangkan karma buruk. Ada 3 faktor untuk dapat disebut mabuk-mabukan, yaitu ada sesuatu yang membuat nekat, mabuk, tak sadarkan diri, yang menjadi dasar kelengahan dan kecerobohan. Mempunyai keinginan untuk menggunakannya, timbul gejala mabuk atau sudah menggunakan, meminumnya, hingga masuk kerongkongan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan melatih kesadaran kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian diri dan kewaspadaan. Berupayalah untuk mengontrol pikiran secara benar dan selalu waspada terhadap segala tindakan yang kita perbuat. Seperti contohnya menghindari minum minuman beralkohol yang dapat membuat kesadaran kita melemah. Akibat dari melanggar sila kelima, Buddha telah menekankan dalam Anguttara Nikaya dan Sutta Pitaka tentang besarnya akibat negatif yang ditimbulkan dari keadaan mabuk, yaitu: Duhai para beku, peminum minuman keras secara berlebihan dan terus-menerus niscaya dapat menyeret seseorang ke dalam alam neraka dan alam binatang. Akibat paling ringan ditanggung oleh mereka yang karena kebajikan lain, terlahirkan sebagai manusia, ialah menjadi orang yang memiliki kelainan jiwa, gila. Berdasarkan uraian di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap hal yang terjadi dalam diri kita, pasti memiliki sebab dan akibat. Jika kita menghilangkan penyebabnya dengan menjalankan dan mempraktekkan sila, maka kita akan hidup damai dan bahagia. Setiap pelanggaran sila yang dilakukan akan mendapatkan karma buruk. Meskipun hanya dengan berpikir saja atau berniat untuk melakukan pelanggaran sila, tetap timbul karma buruk atas niat melanggar sila. Hal ini dikarenakan karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat, yang dilakukan baik melalui pikiran, ucapan atau perbuatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya sebagai umat Buddha sebaiknya menjalankan dan mempraktekkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta dunia yang aman, damai, tentram, dan bahagia.
Cukup sekian materi tentang klasifikasi sila, semoga bermanfaat dan terima kasih.